Pemirsa, perwira polisi AKBP Basuki divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus kematian Dwi Nanda Lincia Levi, seorang dosen di Semarang. Usai divonis, Basuki kocar kacir ke mobil tahanan untuk menghindari para wartawan. Perwira polisi AKBP Basuki kocar kacir menghindari wartawan usai divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang. Basuki terbukti membiarkan Dwi Nanda Lincia Levi, seorang dosen di Semarang, dalam kondisi kritis hingga tewas di sebuah kamar penginapan karena takut hubungan asmaranya terbongkar. Kuasa hukum keluarga korban mengaku puas dengan vonis tersebut. Ini yang perlu diawasi selanjutnya adalah banding untuk pidananya dan juga banding kaitannya dengan kode etiknya. Karena banding kode etik kan di Mabes. Jangan sampai nanti ada krusek. Terus akhirnya bandingnya permohonan bandingnya kan pingin supaya tidak dipecat. Sebelumnya, dosen Dwi Nanda ditemukan tewas di kamar penginapan di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, 17 November 2025 lalu. Kondisi korban ditemukan tanpa busana di lantai kamar. Berdasarkan hasil autopsi, korban tewas akibat kekurangan oksigen di otak karena gangguan jantung dan peredaran darah. Sejumlah pengunjuk rasa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka mendesak pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Cirauci di Kabupaten Buton Utara. Masa Jaringan Demokrasi Rakyat atau Jangkar berorasi di depan gerbang Kejati Sultra. Mereka membawa pamflet dan bunga mawar yang diikatkan di gerbang kantor sebagai simbol protes. Pengunjuk rasa menilai penanganan kasus belum menyentuh seluruh pihak yang diduga terlibat. Mereka mendesak Kejati Sultra memanggil pihak yang diduga bertanggung jawab. Hingga aksi berakhir, tidak ada satupun perwakilan Kejati Sultra menemui massa. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah warung serta pos polisi yang berada di kawasan Satpas Sim Polda Metro Jaya, Jalan dan Mogot Raya Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga dipicu akibat korsleting listrik. Pemirsa, kobaran api menghanguskan warung serta pos polisi yang berada tepat di depan gerbang Satpas Sim Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini sempat membuat panik warga sekitar. Warga di sekitar pun berusaha membantu proses pemadaman sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari percikan di bagian atas bangunan warung sebelum membesar dan merembet ke bangunan di sebelahnya. Diduga kebakaran dipicu arus pendek listrik dari dalam warung. Ngapain motain gue? Warung merembet ke pos. Ke pos ya? Dari warung, konslet dari warung itu. Oh, warungnya itu kosong atau gimana, Pak? Udah nggak dipakai atau gimana? Saya juga kurang tahu, kayaknya enggak, warungnya kalau siang aktif. Aktif. Soalnya. Cuman kalau malam memang kosong kan. Ini kan juga nggak 24 jam, SIM kan. Itu aja sih. Kalau saya Nekat melakukan aksi pelecehan seksual terhadap sejumlah wanita penumpang kereta, seorang pria babak belur dihajar warga di stasiun Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Ya, pelaku diduga dalam pengaruh minuman keras. Ini KTP 2. Udah sini. Oh, dia ada pada kabur, Bang, tuh orang-orang tadi. Pria pelaku pelecehan seksual ini tak berkutik saat dibekuk petugas keamanan stasiun Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Pelaku yang diduga dalam pengaruh minuman keras diamankan setelah sebelumnya menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pelecehan seksual dilakukan pelaku terhadap sejumlah wanita penumpang komuter lain. Pelecehan dilakukan kepada sejumlah perempuan yang baru saja keluar dari stasiun.
Akibatnya para korban yang berteriak memancing kemarahan sejumlah warga. Jadi seperti pelecehan seksual sih Pak. Dia soalnya peluk penumpang yang mau nyebrang. Sama dia dipeluk langsung dicium. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polsek Menteng. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi berhasil meringkus gerombolan geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan. Gerombolan pelaku juga kerap merampok dan tak segan melukai korbannya. Viral di media sosial, gerombolan geng motor menebar teror dengan membentangkan busur panah di tengah jalan raya di wilayah Andi, Pangeran Petarani, Makassar. Gerombolan ini juga merupakan pelaku begal terhadap korban pemotor di Kecamatan Panakukang. Pelaku berhasil diringkus tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar serta unit Opsnal Polsek Panakukang tanpa perlawanan. Polisi juga menyita 3 unit ponsel milik korban pebegalan. Selain meringkus salah satu anggota geng motor, polisi juga meringkus seorang penadah barang curian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi masih mengejar komplotan geng motor lainnya dari komplotan yang sama. Yang kami amankan ini juga hasil dari pengungkapannya Jatanras Polrestabes dan jajaran terkait dengan maraknya geng motor. Jadi dia terlibat kasus curas. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Kabar terbaru pemirsa, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa 9 WNI yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan oleh militer Israel telah dibebaskan dan tiba dengan selamat di Istanbul, Turki. Ke-9 WNI yang ditahan oleh Israel dibebaskan bersama dengan sejumlah tahanan lainnya yang juga tergabung dalam relawan Global Summit Flotilla. Pemerintah Indonesia pun saat ini terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke tanah air berjalan dengan lancar. Indonesia mengecam keras atas dugaan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh Israel terhadap WNI pada saat penahanan. Indonesia pun menekankan segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Summit Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Bersama-sama 9 saudara-saudara kita yang bergabung dalam misi GSF Global Summit Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul atau disetrum. Nanti kami akan mensupport kepulangan saudara-saudara. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.